Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memulai ibadah hari ini. Kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk saat ini kita bersama-sama berdiri. Kita mau bersemangat memuji Tuhan. Kita mau katakan, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Silakan duduk anak-anak. Hari ini kita mau mengingat bahwa Tuhan kita adalah teman yang sejati, sobat kita yang sejati. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan, semua kesulitan kita, Tuhan Yesus tahu dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita sama-sama pujikan Yesus, sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah,
Yesus, berdoalah padanya. Yesus obat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian pernah melihat bangunan istana? Iya, istana. Ya Lause sih gak pernah lihat secara langsung ya. Tapi kalau di TV atau di film kita sering lihat gitu. Nah istana itu identiknya kayak gimana sih? Nah istana itu biasanya gedungnya besar, tinggi ya kan? Terus dalamnya itu cantik-cantik. Nah itu istana, temboknya gede-gede. Kalau kita di dalamnya kita merasa, oh kok aku kecil banget ya di sini ya, karena saking besarnya gedung istana itu. Nah adik-adik tahu nggak, kalau bangsa Israel itu juga pernah melihat sebuah gedung, sebuah tembok yang sangat besar. Nah tembok itu adalah tembok Yeriko. Pada saat itu mereka nih udah selesai nih nyebrang yang namanya itu sungai Yordan. Nah ketika mereka sudah selesai menyeberangi sungai Yordan, apa yang mereka lihat? Mereka melihat ada tembok yang besar sekali, yaitu tembok Yeriko. Nah kenapa temboknya besar dan selain besar juga ada itu menara tinggi di samping-sampingnya. Itu dipakai untuk para penjaga mengintai daerah sebelah-sebelahnya apakah ada musuh gitu. Nah pada saat itu bangsa Israel jumlahnya banyak banget, lebih dari 1 juta orang. Jadi ketika mereka setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka membuat kemah di sana. Apakah kehadiran mereka diketahui oleh bangsa Yeriko? Tentu ketahuan. Karena apa? Karena para pengintai yang ada di atas sana dapat melihat mereka. Tapi apakah itu membuat Israel takut? Tidak. Karena Allah udah janji kalau Allah akan menyertai mereka dan memberikan tanah Yeriko kepada mereka. Kita baca dulu ya bagian firman Tuhannya. Di dalam Yosua 6, ya Yosua pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya adik-adik bisa ikut membacanya dari rumah, tapi Lause akan bacain buat kalian ya. Yosua 6 ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, Allah tuh kasih tahu sama Yosua rencananya gimana caranya dudukin kota Yeriko. Nah, Tuhan tuh ngasih tahu, tapi kali ini rencana perangnya unik adik-adik. Kenapa unik? Karena Allah itu gak memerintahkan para tentara untuk menyerang pintu gerbang kota atau memanjat tembok atau menghancurkan tembok dengan alat penghancur tembok. Gak kayak gitu adik-adik.
Karena pasukan itu hanya perlu berbaris dan mengelilingi kota itu hari demi hari tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jadi mereka diam-diam aja mengelilingi kota itu, ya. Jadi para imam juga akan ikut berbaris bersama-sama dengan mereka dan membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala. Tidakkah menurut adik-adik bahwa ini adalah rencana yang cukup aneh ya gitu? Karena gimana caranya gitu untuk bisa memenangkan sebuah peperangan dengan cara seperti itu? Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tetap taat dan melakukan sesuai dengan perintah Allah. Jadi pada saat itu barisan tuh mulai siap-siap nih. Mereka pagi-pagi benar bersiap-siap mulai berbaris begitu. Ketika berita ini terdengar di seluruh kota Yeriko, wah tentara Yeriko ini langsung siap-siap gitu ya. Mereka berjaga di sekeliling gerbang dan tembok untuk menjaga serangan musuh ini. Nah, tentara Israel mulai berbaris. Barisan pertama adalah orang-orang bersenjata yang berjalan dengan sunyi. Kemudian diikuti oleh 7 orang imam yang meniup sangkakala. Kemudian ada 4 orang imam yang membawa tabut perjanjian. Nah, terus di belakangnya lagi itu ada tentara-tentara yang lebih banyak lagi. Nah, penduduk kota Yeriko ini tentu saja bertanya-tanya ya. Perang macam apa ini? Kok kayak gini? Bagaimana mungkin mereka bisa berharap masuk ke dalam kota dengan cara seperti ini? Nah, tetapi bangsa Israel tetap mereka berjalan berkeliling ya tanpa bersuara. Nah, setiap hari mereka lakukan seperti itu selama 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, Yosua ini ngasih satu perintah lagi gitu. Hari ini kita akan mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika kalian mendengar bunyi sangkakala yang nyaring, bersoraklah, Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, kemudian Yosua kasih satu lagi perintah, yaitu kota ini dengan segala isinya itu akan dikhususkan bagi Tuhan dan akan dimusnahkan. Hanya Rahab. Ayo, ingat gak Rahab itu siapa? Iya, Rahab itu adalah orang yang menyembunyikan pengintai-pengintai yang kemarin sempat datang ke Yeriko. Jadi hanya Rahab dan setiap orang yang tinggal bersamanya itu yang akan selamat. Dan gak sampai di situ. Jadi setiap emas, setiap perak dan tembaga yang mereka temui itu juga akan dikhususkan bagi Tuhan. Jadi mereka gak boleh ngambil. Ya, ingat ya adik-adik, itu perintahnya khusus untuk di hari ke-7. Nah, jadi mereka mulai lagi nih bersiap-siap ya, mereka mulai berbaris. Nah, mereka mulai berkeliling, mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Mereka bersorak dengan nyaring dan pada saatnya itu adalah tiba-tiba tembok Yeriko yang besar itu runtuh. Nah, pada saat runtuh, para tentara Israel berjalan melintasi tumpukan batu dan masuk ke dalam kota dan memusnahkan segalanya, sama seperti yang sudah Allah perintahkan. Tetapi adik-adik, tahu nggak? Ada satu orang yang namanya itu Akan. Nah, Akan ini ketika dia sedang dalam peperangan itu dia melihat bahwa, wih, ada jubah yang bagus nih. Sayang banget nih kalau dibuang atau dimusnahkan. Mending aku simpan aja deh. Wah, ternyata gak cuman jubah itu loh adik-adik. Dia juga melihat ada emas, ada perak. Wah, semakin bergejolak di hatinya. Ambil gak ya? Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil itu. Dia ambil dan dia diam-diam. Dia menyusup ke perkemahannya. Kemudian dia kubur semua benda itu di dalam tanah. Supaya apa? Supaya gak ada yang tahu. Karena udah ada peraturannya kan. Udah ada perintahnya kan. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, apakah menurut adik-adik gak ada yang tahu perbuatan Akan? Apakah gak ada yang tahu? Apakah gak ada yang lihat? Oh, ternyata adik-adik ada loh yang lihat. Siapa ya? Iya, Allah.
Allah melihat perbuatan Akan. Tapi sementara itu bangsa Israel sungguh bersuka cita karena Allah telah memberikan kemenangan yang besar atas Yeriko. Nah, para pengintai ini melaporkan bahwa Yosua, kota berikutnya adalah kota Ai. Kota Ai ini lebih kecil memang. Jadi mereka tuh terasa kayak, lebih percaya diri nih karena Yeriko aja bisa ya. Pasti kota Ai lebih gampang begitu. Nah, jadi akhirnya mereka mulai bersiap-siap nih, mereka mau berperang. Ketika mereka mau menyerang kota Ai, kaget mereka. Karena apa? Ketika pintu tembok itu terbuka, pintu gerbang terbuka, para tentara kota Ai itu banyak sekali yang muncul. Dan akhirnya apa? Israel kalah, bahkan ada yang mati dalam peperangan. Akhirnya mereka pulang dan mereka sangat sedih. Yosua bahkan berteriak sama Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa ini bisa terjadi kepada kami? Sekarang semua orang Kanaan akan mendengar tentang kekalahan kami dan menertawakan Allah kami." Nah, pada saat itu juga Allah memberitahu kepada Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku. Allah juga ngomong bahwa ada orang Israel yang telah mengambil apa yang seharusnya tidak diambil dan tidak disimpan olehnya. Jadi Allah ngomong bahwa dia gak akan menyertai bangsa Israel lagi hingga dosa itu dibawa keluar dari perkemahan. Nah, Yosua sangat terkejut dong. Wah, siapa sih yang berani tidak taat sama Allah? Nah, Allah pada saat itu juga menunjukkan nih kepada Yosua, orang yang telah berdosa ini adalah siapa? Akan. Nah, pada saat itu juga akan mengakui bahwa iya, aku telah berbuat dosa, aku telah menyimpan barang-barang yang tidak seharusnya aku simpan. Nah, konsekuensinya adalah Yosua dan keluarganya itu dibawa keluar dari perkemahan dan mereka dibunuh. Nah, dan sekarang setelah kejadian itu, orang Israel sudah siap lagi nih untuk taat sama Allah. Jadi Allah ngasih tahu nih dan kasih tahu rencana perangnya kali ini sama Yosua ya. Jadi mereka akan mendadak menyerang kota Ai dan singkat cerita bangsa Israel itu menang. Nah, orang Israel mendirikan mezbah untuk memuji Allah yang sudah memberikan kemenangan atas Yeriko dan kota Ai. Nah, di situ juga Yosua itu membacakan firman Allah, yaitu kitab Taurat Musa yang sudah Allah berikan kepada Musa untuk dituliskan. Nah, pada saat itu bangsa Israel mendengarkan dengan seksama, dengan teliti. Kenapa? Jadi mereka tuh bisa tahu supaya mereka bisa mengerti bagaimana caranya menaati Allah dan juga mereka mendengar janji-janji Allah untuk memberkati umatnya jika mereka mengikuti firman-Nya dan peringatan Allah bahwa Dia akan menghukum mereka yang tidak taat. Ya, jadi mereka harus hidup berhati-hati dan taat kepada firman Tuhan. Nah, karena apa? Karena Allah itu ingin umatnya taat kepadanya. Nah, adik-adik, kalau pada saat itu bangsa Israel mendengar hukum Taurat dan akhirnya mereka dapat memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana pada saat ini kita dapat belajar untuk percaya dan taat sama Allah? Ayo, gimana caranya? Langsung kasih tahu ya, caranya itu juga hampir sama, yaitu dengan membaca Alkitab dan melakukan apa yang Alkitab itu katakan pada kita. Ya, Lause tahu ini bukan hal yang mudah ya. Lause juga masih jatuh bangun di dalam melakukan firman Tuhan ini. Tetapi adik-adik, percayalah bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu ingin sekali kita untuk bisa memahami dan menghidupi firman Tuhan ini. Ya, jadi kita minta tolong sama Roh Kudus untuk bisa memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat
dan mau percaya kepada firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi apa? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ya. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita Lose ambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Lause bacain ya, tapi nanti adik-adik hafalin di rumah ya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi ya Lause bacain ya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi kesimpulannya hari ini yuk kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau percaya dan taat akan perintahnya. Oke, yuk kita saat ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hari ini ya Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuhnya percaya dan taat sama Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta kami sehingga kami harus menaati setiap apa yang telah pencipta kami katakan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kehidupan kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Anak-anak bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan kris berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Anak-anak, hari ini Lose TV mau mengajak kita untuk ibadah secara onsite pada hari Kamis tanggal 18 Mei. Kita mau bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita ke gereja ya, kita beribadah bersama-sama. Untuk ibadah ini akan dilakukan secara 2 kelas. Yang pertama dari Batita sampai kelas 2 SD di Aula Timotius lantai 3. Lalu untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD ada di Aula Siensin di Gedung Pastori lantai 3. Lose TV dan Lose yang lain menunggu kedatangan anak-anak ya. Yuk kita ke gereja. Anak-anak jangan lupa juga untuk share link ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.